Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang budiman, sebentar lagi drama religi yang berjudul Pemabuk Itu Ternyata Waliullah akan segera kita mulai. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk tetap tenang dan menyimak dengan baik. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah berikut ini. Selamat menyaksikan. Alkisah. Pada suatu daerah terdapat seorang pemabuk yang hanya bisa membuat warga menjadi resah. Setiap hari kerjanya hanya minum, mabuk, dan membuat rusuh di kampungnya. Opo kon delok-delok? Astagfirullah. Wes aja gawe rusuh nang kene. Wes kono nyingkri kon. Opo kon? Nandangi aku kon. Wis kono mulya kon, jaga diri cuy ana ge kene. Awas kon yo, urusane awak dhewe gurung mari. Cewek, godain kita dong. Ye, gila nih. Ya, jijik jembrakku. Ayo mulai aku di. Beberapa hari kemudian, terdengar berita meninggalnya si pemabuk tersebut. Namun, tidak ada satupun warga yang sudi datang melayat ke rumahnya. Warga justru merasa senang karena pemabuk yang biasa bikin onar di kampungnya itu telah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Taib. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, tukang mabuk iku mati ta? Iya ta? Iya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Innalillahi. Kok iso? Alhamdulillah iku lho. Lah piye lo Jeng? Kan yo bersyukur di kampung kita akhirnya gak ada lagi yang bikin onar. Ya toh? Iya juga sih, gak nyelawat ta? Walah, eman berhasil Jeng. Wes gak usah repot-repot. Ya wis, ayo mulai lak ngono. Istri pemabuk itu pun kebingungan. Ia harus mengurus jenazah suaminya sendiri. Bahkan terpaksa harus membayar orang untuk memandikan dan mengkafani jenazah suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya minta tolong mandikan dan kafani jenazah suami saya. Baik, Bu. Usai dimandikan dan dikafani, jenazah pemabuk itu dibawa ke masjid, berharap
warga datang dan menyolatinya. Namun tak satu pun warga yang mau datang untuk menyolati jenazah pemabuk tersebut. Dan akhirnya jenazah itu pun dibawa kembali pulang. Tak lama kemudian, muncullah seorang wali yang sudah terkenal di daerah tersebut. Biasanya, orang-orang sering berziarah dan meminta berkah doa kepada beliau. Selama ini, beliau tak pernah keluar dari tempatnya, senantiasa berkhulwah. Semua orang kaget, heboh, dan keluarlah mereka semua dari rumah, pasar, sawah, bahkan dari daerah pedalaman sekalipun. Ratusan orang berbondong-bondong berkumpul karena penasaran ada apa kiranya. Hingga wali yang sebelumnya tak pernah keluar kini muncul di kampung mereka. Assalamualaikum ya wali Allah. Waalaikumsalam. Apa kiranya yang membawa panjenengan datang ke tempat kami? Beberapa kali saya bermimpi saya diperintahkan untuk menyolati jenazah seorang wali di daerah ini. Wali siapa? Siapa wali? Ya wali Allah, mohon maaf. Setahu saya tidak ada seorang wali yang wafat di daerah sini. Yang ada hanya seorang pemabuk yang meninggal tadi pagi. Oh, kalau begitu, tolong antarkan saya ke sana. Nje, monggo, monggo. Di sisi lain, dipulangkanlah jenazah pemabuk itu ke rumahnya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak, kenapa jenazah suami saya dibawa pulang lagi? Maaf Bu, kami sudah menunggu cukup lama di masjid, tapi tidak ada seorang pun yang datang untuk menyolati jenazah suami ibu. Ya Allah, kalau begitu, bawa saja jenazah suami saya ke pinggir jalan. Barangkali ada orang yang sudi menyolati jenazah suami saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika saya boleh bertanya, apa hubungan ibu dengan almarhum? Saya istrinya. Bolehkah saya bertanya beberapa hal tentang suami ibu? Oh iya, monggo, silahkan duduk. Terima kasih. Mohon maaf, kira-kira amalan apa yang biasa dilakukan oleh suami ibu yang mungkin tidak kita ketahui? Ya wali Allah, semua orang juga sudah tahu suami saya adalah tukang mabuk yang biasa bikin onar di kampung ini. Bukan itu maksud saya. Amalan baik suami ibu yang mungkin tidak diketahui orang lain. Setiap hari beliau pulang dalam kondisi mabuk. Saat beliau sadar, beliau bergegas mandi dan sholat. Setiap malam beliau bersujud, menangis, meratap, memohon ampun kepada Allah hingga menjelang subuh.
Ya Rabbi, ampunilah hamba-Mu yang kotor ini. Aku hanyalah seorang pendosa. Seorang pendosa yang entah sudah berapa banyak perbuatan maksiat yang telah aku lakukan, ya Allah. Ya Rahman, Ya Ghaffar, aku memohon ampun kepadamu, ya Allah. Ampuni kekuranganku, ya Rabb. Sudah berkali-kali hamba mencoba untuk tidak menyentuh minuman-minuman itu lagi, tapi hamba tidak mampu, ya Allah. Hamba tidak sanggup. Setelah sholat subuh, beliau terus berzikir hingga waktu duha. Dan setelah sholat duha, beliau pun berangkat bekerja. Masya Allah, apakah ada amalan baik beliau yang lainnya? Suami saya sangat menyayangi anak-anak yatim. Beliau sangat memperhatikan anak-anak yatim. Kalian sudah makan? Belum, Pak. Ya udah, nih makan aja. Beliau tidak akan mau makan jika anak-anak yatim belum makan. Subhanallah, tidak salah lagi. Suami ibu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Beliaulah wali Allah yang diperintahkan kepada saya dalam mimpi untuk menyolati beliau. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah telah mengampuni segala dosa yang telah diperbuat oleh almarhum. Beliau telah mengakui semua kesalahan, kehilafan, dan kekurangannya yang tidak mampu menghindari minuman-minuman keras. Beliau juga senantiasa mengikhlaskan hartanya untuk menyantuni anak-anak yatim. Sebesar apapun dosa manusia, tetap lebih besar pintu ampunan dari Allah. Maka dari itu, maafkanlah kesalahan-kesalahan yang pernah beliau perbuat kepada antum sekalian. Untuk itu, marilah bersama-sama kita menyolati jenazah kekasih Allah ini. Semua warga pun berdiri, menangis, menyesal telah membiarkan dan tidak memperdulikan jenazah seorang pemabuk itu. Dan pada akhirnya, ratusan bahkan ribuan manusia yang telah berkumpul di sana ikut serta menyolati jenazah seorang pemabuk yang ternyata dia adalah wali Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jikalau dosamu membumbung setinggi langit, engkau meminta ampun kepadaku, pasti engkau kuampuni. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, pasti aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, manusia adalah tempat salah dan lupa. Namun kita sebagai orang yang beriman, tidak selayaknya kita menghakimi orang lain atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Alangkah lebih baiknya jika kita berintrospeksi diri, bermuhasabah, dan menilai diri kita sendiri tanpa terburu-buru menilai dan menghakimi kesalahan orang lain. Wallahu a'lamu bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.